maka selain sudah rumah dan berbahan. Seperti biasa, apabila terjadi ini, sebagai usaha untuk memperingatkan peristiwa besar. Kita tahu bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat menarik. Peristiwa yang sangat besar yang tidak masuk di akal kalau radio jadi juga. Tapi kalau radio hilang, ini bisa terjadi oleh orang-orang yang begitu. Maka peran semuanya dari perhatian ini saya akan menyampaikan sebuah hikmah dengan tema hikmah di balik peristiwa Islam. Hadirin sama dengan Jumat yang berbahagia. Kita bertanya bahwa Islam adalah sebagai apa yang hadir sebagai bukti perwara Allah yang dimana pada saat itu tapi sedang dalam kesedihan akibat ditinggal oleh dua orang ia cintai, yaitu inti tercinta Sayyidina Khadijah dan juga pamannya Abi Thalib. Maka berikan beliau berusaha Islam ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usul waktu itu, Nabi menyumpah beberapa istimewa yang mana presiden tersebut bisa mengatasi pijakan gambaran untuk pelanggaran bagi hidupnya di saat ini. Agar kita bisa selamat dan juga usia mendapatkan kebahagiaan. Di antara itu yang pertama saat Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad melihat ada orang yang sedang memanen sedang memotong tanaman dan itu lurus. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Kemudian Jibril berkata, Jibril berjawab, mereka itu orang-orang yang pantas kaca. Sehingga dari akhir berlaku, dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda yang berlipat gandanya, namun yang terputus. Itulah gambaran orang-orang yang pantas oleh jariah. Kemudian pada Nabi Muhammad melihat ada orang yang suka memukuli kepala sampai keras itu kali dipukul. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, ya siapa orang itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah orang yang engkau melaksanakan ibadah sholat. Karena salat itu akhirnya ia menunggu kepala. Dia menyesal kenapa ketika diberikan kesempatan ini tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Lalu di peristiwa yang lain Nabi melihat ada sebuah orang yang mengharumkan bau wangi sekali. Kemudian Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Kemudian Jibril menjawab, itu maknya Siti Mas. Dia seorang pemuda yang bela mengerjakan ibadah untuk menyembah karena dipilih oleh yang dia mempertahankan akidah dan dia terus itu. Itulah Siti Masih. Demikianlah beberapa urusan dan peristiwa di antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah datanglah kalau melaksanakan Islam dan Hajj. Lalu bagaimana apa hikmah di balik peristiwa Islam ini? Hadirin jemaah sudah lupa yang berbahagia. Ada pun di balik adanya peristiwa Islam itu yang pertama, Isra Mi'raj merupakan penghilang kesedihan
atau gugur agama, berarti Nabi kita tercinta. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lagi sampaikan bahwa sebelum terhadap peristiwa sholat itu dalam beberapa kaki berbahunya hari berita berapa kantong yang berarti dari bohong Allah alaihi wasallam. Namun dengan adanya dukungan yang mikir tuh istrinya tidak juga bertemu Nabi adanya tetap semangat berdakwah di kalangan kafir Quraisy karena ada yang mendorong, ada yang bersupport baik jiwa, naga, ataupun hati. Nabi merasa setia karena selama ini ada orang selalu diulang. Maka Allah ibu Allah berkasanya ini untuk sehingga yang dari Uhud bukanya menjadi ceria. Ini sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Begitu nampak seri-seri wajah dari orang-orang mukmin termasuk Nabi kita tercinta menanggung mereka dengan penuh senyuman. Jadi ini pertama bagi Nabi adalah sebagai penghilang kesedihan Nabi di kala Nabi sedang mengalami. Dari yang hikmah yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah pentingnya menegakkan dan juga mendirikan sholat. Ingat, saudara-saudaraku sekalian, hadiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Jadi sholat yang tentang pertama aku pada oleh karena itu sebuah adalah orang yang senantiasa menjaga sholat. Kenapa? Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, as-sholatu ibadatun. Sholat itu merupakan tiang agama. Aku natin. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia seperti menegakkan agama. Yang dengan siapa yang memberikan sholat, ada maghrib, maka dia telah memperbolehkan tiang agama tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini sedang keluar yang berpengaruh. Lalu yang kedua, hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan baru kita umat Muslim. Bagaimana tidak? Peristiwa yang terjadi pada 14 di mana bintang itu berada oleh yang mati rusak ini. Undangan yang paling terbaik saat itu hanya kurang. Jangan sampai itu tidak ada. Tapi Nabi bisa menembus bulan kasar dalam sehari semalam atau dalam semalam. Secara itu tidak semakin ini tidak masuk. Namun sekali lagi yang namanya agama tidak hanya diukur dan logika. Agama itu diukur oleh keyakinan. Maka kalau kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita siap-siap untuk diuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala kita Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibkan namas? Ayo yang merupakan fakulai. Apakah manusia itu merasa akan dibiarkan ketika mereka mengatakan sementara mereka akan diuji. Jadi kalau kita siap-siaplah diuji dengan kita. Bosan beda ataupun dengan malah kita harus bersyukur dan dengan bala kita harus bersama. Itulah ujian orang yang beriman. Maka
ketika peristiwa itu tidak terjadi, orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok bahwa peristiwa ini peristiwa ini mungkin terjadi. Hanya apa? Nabi Muhammad bisa berbangsa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, di antaranya adalah sahabat Nabi, yaitu Sayyid Abu Bakar Siddiq, mereka meyakini maka dari itu Abu Bakar Siddiq dapat jelas karena salah satu yang mempercayai peristiwa daripada Islam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari siapa yang berbahagia. Adapun yang berikutnya hikmah di balik peristiwa Islam itu adalah untuk menghilangkan sifat manusia yang senantiasa sering berkeluh kesah. Sekali lagi yang namanya manusia itu suka berkeluh kesah. Apalagi kalau seandainya ditimpa musibah. Sebagaimana Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru su'a wa idza massahu khairu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan terus. Indah ya sudah apabila ditimpa dengan musibah dia akan berusaha. Wa idza massahu khairu, tapi sebaliknya ketika manusia itu diberikan nikmat dia akan lupa kepada pemberi nikmat tersebut. Itu masih tak manusia. Maka dengan adanya Islam terus sekali lagi bahwa apapun kesedihan yang kita alami, apapun yang sering kita alami, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan. Sehari kita berikan untuk ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Demikian yang seluruh hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari peristiwa Isra yang biasa kita peringati di bulan Rajab. Dan saat ini kita sudah ada di tanggal 20 Rajab 1447 Hijriah, 9 atau 10 hari lagi kita akan mendekati bulan Syawal. Maka ketika Nabi memasuki bulan Rajab, Nabi senantiasa membaca doa yang biasa dipanjatkan kita, yaitu Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan dan juga bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa Islam, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.